Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan bisa bersua kembali di dalam program Sapaan Gembala. Bersama saya, Pendeta Nathanael Sigit Wirastanto. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan untuk hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami mengucapkan syukur hari ini kami boleh kembali menikmati hari yang baru dengan berkat dan pemeliharaan Tuhan yang terus kami rasakan. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Dan jika sebentar kami akan sejenak merenungkan firman-Mu, Engkau kiranya memberkati kami dengan firman Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, saya akan membacakan satu bagian dari Alkitab, yaitu surat 1 Petrus pasalnya yang pertama. Surat 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayat yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakan bagi saudara. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, hendaklah kamu kudus, sebab aku kudus. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, salah satu bagian atau poin yang utama ketika kita belajar musik piano, meskipun salah satu tetapi ini cukup menentukan, yaitu teknik penjarian. Orang mengatakan fingering. Karena tanpa kita mengetahui teknik penjarian ini, maka kita tidak akan bisa memainkan piano dengan baik. Saya akan mengambil contoh seperti ini. Do, re, mi, fa, sol. Biasanya kan orang begitu. Tetapi ini di dalam penjarian enggak. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi untuk tangan kanan, do, re, mi, kembali lagi ke ibu jari, fa, sol, la, si, do. Diakhiri dengan kelingking. Demikian juga dengan tangan kiri. Tangan kiri tidak diawali dengan ibu jari, tapi diawali dengan kelingking. Do, re, mi, kembali lagi ke kelingking, fa, sol, la, si, do. Diakhiri dengan ibu jari. Jadi ini adalah standar. Dan saya mau cerita sedikit tentang standar ini, saudara. Saya pernah mengabaikan. Jadi pada suatu hari Minggu, saya bertugas untuk melayani sebagai pemain musik di kebaktian pertama, jam 6 pagi. Saya memainkan piano, lalu kemudian lagunya ceria. Karena lagunya ceria, saya terkesima dengan irama yang cukup ngebeat. Lalu ada satu bar yang kosong, maksud saya isi supaya tidak terjadi kekosongan, sayang. Lalu kemudian saya sedikit bermanuver dengan jari-jari saya, dan saya mengabaikan standar penjarian tersebut. Dan apa yang terjadi? Jari kanan saya tertekuk, jari kanan saya tertekuk sehingga bengkak. Bengkak sekitar 3-4 hari baru bisa sembuh, dan itu sakitnya luar biasa. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari ilustrasi tersebut, Bapak Ibu? Yang bisa kita pelajari demikian, bahwa kehidupan ini bagaikan merangkai melodi-melodi kehidupan. Oleh sebab itu, karena kehidupan ini bagaikan melodi kehidupan, maka hidup ini punya standar. Kita sebagai orang Kristen pasti percaya bahwa hidup ini punya standar. Kalau kita berumah tangga, apa standarnya? Kalau kita bekerja, apa standarnya? Kalau kita melayani, apa standarnya? Dan standarnya itu adalah perkataan Tuhan. Kalau di dalam dunia musik tadi, kita bermain musik punya standar.
Kalau standar itu kita abaikan, kita mau mengembangkan seperti apapun, kita akan hancur. Seperti jari saya yang tertekuk itu tadi. Kehidupan juga demikian. Kalau keluarga yang kita bentuk tidak punya standar firman Tuhan, maka kita rawan akan tergelincir. Pelayanan tidak ada standar firman Tuhan, kita juga rawan tergelincir. Pekerjaan dengan tidak memperhatikan standar firman Tuhan, maka kita juga rawan tergelincir. Maka kalau Tuhan mengatakan di dalam surat 1 Petrus tadi tentang kesempurnaan hidup, dikatakan khususnya ayat yang ke-16, sebab ada tertulis, hendaklah kamu kudus, sebab aku kudus. Apakah itu berarti kita hidup tanpa dosa? Tidak. Kudus di sini bukan supaya kita itu tanpa dosa. Artinya kudus itu adalah hidup ini punya standar. Standarnya apa? Standarnya Tuhan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Bisakah kita kudus seperti Tuhan? Ya pasti tidak bisa, tetapi setidaknya kita mengikuti standarnya. Kalau kita mengikuti standar Tuhan bagi keluarga kita, setiap keputusan kita minta pertimbangan Tuhan, setiap pergumulan kita minta pertimbangan Tuhan, maka niscaya kita tidak akan salah di dalam mengambil keputusan. Jangan pernah mengambil keputusan dengan cara akrobat, maka keluargamu bisa tergelincir. Ketika kita pelayanan juga begitu. Gereja itu adalah milik Tuhan. Maka ketika kita mau melayani, kita bertanya dulu kepada Tuhan, Tuhan apa yang bisa kulakukan untuk gereja ini? Dan layanilah dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah melayani lalu bermanuver. Maka engkau akan tergelincir. Ketika di dalam dunia kerja juga demikian. Dunia kerja penuh dengan tantangan, dunia kerja itu penuh dengan persaingan. Maka kita bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan harus saya kerjakan? Tanpa berkonsultasi dengan Tuhan, ya, tanpa kita itu mendengarkan standar hidup dari Tuhan, maka kita rawan untuk tergelincir. Jangan juga coba-coba akrobat di dalam pekerjaanmu. Ingat kita punya Tuhan. Tuhan itu tempat bertanya yang pertama dan yang utama. Curhatan kita itu alamatkan kepada Tuhan. Destinasi hati kita itu alamatkan kepada Tuhan. Jangan terburu-buru mengalamatkan kepada orang lain. Nah, ini fungsinya. Ini intinya dan ini maksudnya. Kenapa hidup ini didestinasikan kepada Tuhan, hati dialamatkan kepada Tuhan. Supaya kita dapat mengikuti standar Tuhan. Tidak berakrobat, tidak bermanuver. Tetapi biarlah kita mengikuti standar Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita renungkan sejenak ini boleh memberkati kita semuanya, kita diberkati, hidup kita berbahagia, serta menjadi berkat. Tuhan memberkati kita semuanya.